Selamat datang di UUS Kamu Kita. Maaf, openingnya sedikit dramatis karena saatnya buat konten Adu Ibu bersama Pras Teguh. Terima kasih, UUS. Karena sebentar lagi Pras Teguh akan melaksanakan sebuah tour yang judulnya Ibu, special show yang akan ada di beberapa kota. Nanti ada posternya di sini. Sekarang sudah ada. Ini posternya ada di sini. Oh, di situ ya? Iya. Gue kirain di sini. Boleh, di situ juga boleh. Di situ ada, di sini ada. Oke. Jadi buat teman-teman silahkan dilihat. Dan untuk promo dari tour Ibu ini, kita akan adu Ibu. Peraturannya sederhana sekali. Jika kelakuan ibu kita lucu, 1 poin. Kelakuan ibu kita sedih, 1 poin. Dimana di sini sudah banyak manusia di sini yang akan menilai secara objektif poin atau tidaknya. Tapi kondisi pertama ini kayaknya sudah 1-0 karena ibu saya masih ada, dia tidak. Kok tiba-tiba gue yang kalah, anjir? Nggak, baru 1-0. Oh, baru 1-0. Baru 1-0. Oh, iya. Iya kan? Siap. Tahu O2 kan? Apa itu? Tahu O2? Tahu oksigen? Iya, ibu lu nggak punya. Nggak? Lucu? 1-0. Lu tau nggak? Ibu lu belum ditanyain malaikat. Gue juga nggak tahu apakah ibu gue ngejawabnya benar di saat itu. Ibu aku pernah memarahi ayahku. Aduh. Gara-gara ayahku ke mall pakai jogger pants. Dia berteriak kepada ayahku, "Kamu tidak menghormati moral dan etika. Masa kamu ke mall pakai celana training?" Ibuku pernah lari dari rumah karena melihat SMS dari wanita lain. Anjing, lucu sedih anjing. Lucu sedih. Wah, ketika kamu umur berapa itu, Pres? Saya waktu SMA. Saya bingung mau bela yang mana. Wah, Gue kehilangan nyokap 3 jam. wah, oh, enggak, saya kira sebulan gitu. Dia balik lagi. Kenapa? Dia lapar. Ibu saya juga punya cerita. Boleh diceritakan? Ibuku memasak seperti biasa, merawatku seperti biasa. Tidak ada apa-apa selama bertahun-tahun. Normal. Ternyata di tengah-tengah itu dia pernah dapat SMS yang sama. Dia tidak, karena dia tahu kalau dia keluar rumah dia akan pulang lagi. Jadi ibu saya lebih visioner. Ibu saya orang yang sangat baik sekali menurut saya. Ya. Karena waktu kecil saya adalah orang yang sangat cengeng sekali. Ya. Pulang menangis. Sekalinya dia marah, dia ambil batu, dia kasih ke tangan saya. Tumbuk palanya pakai ini. Seru banget. Dan saya lakukan. Tapi dia malah marah.
Kenapa dilakukan? Ibu saya jadi public enemy. Satu komplek benci sama ibu saya. Wah, padahal dia yang nyuruh ya. Padahal dia nyuruh. Ternyata itu cuma gertak. Kenapa beneran dipukul? Dia tidak tahu kalau anaknya punya nyali. Ibu saya. Silahkan. Saya bolos sekolah. Berhari-hari. Tapi ibu saya tidak menegur saya apapun. Saya bingung. Mengapa anak yang di rumah saja tidak ditegur? Saya bolos di depan mata Anda. Saya dibikinkan nasi goreng tanpa kecap itu. Karena kecapnya sayang buat catering. Jadi nasi goreng asin yang putih itu, nasi goreng Padang ya. Nasi goreng pucet Gitu. Tapi dia tidak marah sama sekali, dia tidak menegur saya. Dia hanya bertanya kenapa tidak sekolah. Saya bilang malas. Lalu tidak ada jawaban balik dari ibu saya. Saya berhari-hari bolos. Akhirnya saya bertanya kenapa kamu tidak memarahi saya. Dia bilang apa kalau boleh tahu? Dia bilang, maafin mama ya, ngebuat kamu jadi nggak semangat sekolah. Mama memang mama yang buruk. Aduh, anjir. Sedih. Dia playing victim sebelum waktunya. Sebelum orang-orang tahu playing victim, ibu saya sudah punya itu. Sebelum bahasa itu muncul, ibu saya sudah ada pakai itu. Besok saya sekolah dengan entah kenapa gue sekolah sih. Padahal kan gue nggak mau gitu. Karena saya lebih sedih melihat ibu saya ngomong seperti itu di depan saya. Di rumah saya tidak ada seperti itu. Tidak. Kalau Anda tahu. Tidak. Saya pernah cabut 1 semester. Wow. 1 semester saya cabut dan saya dipanggil oleh guru BP. Ibu saya datang dengan panik. Bu, anak ibu sudah hampir 1 semester tidak masuk. Saya kira dia akan menangis. Ternyata tidak. Dia berkata kotor di depan kepala sekolah. Anak pantai. Kepala sekolah juga kaget. Saya diskors beserta dengan ibu saya. Ibunya nggak boleh masak seminggu. Ibu saya mendidik anak susah-susah, penuh dengan keringat dan air mata berdarah-darah, hati yang sakit, kecewaan, patah hati dalam hidup, putus asa. Lihat anaknya sekarang, brand ambasador alkohol. Wow. Ibu saya hidup dari awal membesarkan saya, membangunkan saya setiap pagi, mengasih jajan saya, menyuapkan makan saya. Ketika dia meninggal, saya mabuk. Wah, seimbang ya. Seimbang. Saya bukan membalas dengan air tuba, Tapi dengan air vibe. berat sekali jadi orang tua. Apakah kita nanti jadi orang tua bisa menerima kondisi itu? Saya sudah memikirkan dari sekarang. Apa yang terjadi dengan anak saya? Apakah saya juga mati di saat anak saya
memakai ibu-ibu. Astaga. Ibu saya. Dia anak bungsu dari 9 bersaudara. Wah. Banyak sekali hal yang terjadi di hidup dia dan apa yang dia lihat sehingga dia dewasa sebelum waktunya. Tapi sayangnya ibu saya jadi suka bohong. Waktu kecil aku melihat saudaraku meninggal. Meninggal. Kenapa, Ma? Dia seperti itu. Serangan jantung. Wah, jahat sekali. Ketika aku dewasa, aku tanya pertanyaan yang sama. Apa yang terjadi dengan saudaraku saat itu? Jawab yang jujur, Ma. Aku sudah dewasa. Dia OD. Waktu saya kelas 4 SD, Ya. saya sudah diberi seks edukasi. Jadi saat itu saya terbangun jam 12 malam. Ya. Saya rindu dengan pelukan ibu saya. Saya lihat ibu saya lagi menghisap alat kelamin ayah saya. Wah, saya berhenti. Iya. Apa yang dia lakukan? Sepertinya enak. Ternyata itu alasan Anda memanjakan rambut. Sehingga sebelum Anda nyepong, Anda bisa begini. Saat itu aku sudah kuliah. Tapi saya belum dengar, saya sudah tertawa. Saat itu saya sedang kuliah. Lalu, karena kondisi keluarga saya miskin, saya tidak mampu membeli jas untuk sebuah acara. Menyedihkan. Retarded. Aku mencoba meminjam kepada temanku, tapi ukuran tubuhku jarang ada orang yang punya setinggi saya saat itu. Tuh. Ada kurusnya sama, tapi jangkungnya tidak, cingkrang terus. Dan entah mengapa, saya memutuskan untuk meminjam jas ayah saya. Ma, aku tidak punya jas. Bolehkah aku meminjam jas ayahku? Boleh, Nak. Ambil saja di lemari. Baiklah. Tidak ada prasangka apapun karena aku lihat keluargaku sangat religius, sangat berhak masuk surga. Lalu aku buka lemari itu. Cekrek. Memang ada kamera di situ. Jadi cekrek. Saya rindu dengan us yang seperti ini. Lalu kemudian aku ambil jas tersebut. Aku tidak menyangka jas ayahku begitu berat. Mungkin inilah beban seorang ayah. Lah, aku tidak sama sekali tidak curiga. Karena sehidup saya berproses, barang-barang yang buat orang miskin itu jauh lebih berat dibanding yang ringan. Buat orang kaya, entah karena sepatu lebih berat karena harganya murah, nggak tahu. Celana jeans jauh lebih berat dibanding harganya mahal. Jadi saya tidak curiga sama sekali saat itu. Saya memakai jas tersebut dan kenapa berat sekali? Cuman beratnya cuma ada di jas, bukan di celana itu. Lalu aku, apa yang membuat ini ya? Apa ini? Kenapa bulat-bulat gitu? Iya, bukan.
Aku lihat, wow, kontol-kontolan. Black metal sekali. Lalu Keras. ayahku datang. Memang keras itunya. Lalu ayahku datang. Dia cuma ngomong itu. Dia tidak menjelaskan lagi. Tidak. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia cuma ngomong, cuma ngomong gitu. Seorang bapak-bapak sekali. Kepalanya pasti besar di saat itu. Dan setelah itu, untuk 6 bulan ke depan, saya tidak berbicara dengan ayah saya. Apakah Anda marah? Tidak, karena tidak ada yang memulai obrolan. Karena takutnya, ketika kita memulai obrolan, yang kita pertama tanya adalah itu. Membahas lemari, saya juga pernah membuka lemari, Bapak. Ini tanpa disuruh seperti ibumu menyuruh. Silahkan. Tidak. Tidak. Tapi ini dengan kelancangan tangan saya sendiri. Oh, berarti Anda explore. Explore. Anda tanpa izin. Karena saya sudah penuh dengan kecurigaan di rumah. Setelah kejadian itu. Ya. Saya buka lemarinya. Tidak ada kontol di situ seperti Anda. Tapi saya melihat ada CD. Segini. Kalau segini masih normal. Betul. Ya segini. Ini kalau dihukum penyimpan, penimbun. Dia menimbun CD-CD yang harusnya untuk orang lain. Wah. Saya tunggu dulu ibu saya ke pasar. Saya nyalakan satu persatu. Saya tahu itu bajakan. Karena luarnya Korea, dalamnya Afrika. Saya putar. Dan saya mainkan si John saya. Tanpa sadar saya lihat ibu saya di atas kepala saya. Juga menonton. Sembari membawa sayur-sayuran dari pasar. Dan dia melempar sayuran ke kontol saya. Kontol saya bersanding dengan terong. Dia berkata, bukan itu yang bagus. Itu hanya punchline. Kan tadi cuma punchline ya? Itu tadi hanya punchline. Waktu itu saya sedang SMP. Saya sedang kecanduan komik Golden Boy dan juga Mouse. Yang saya pinjam dari teman saya yang rumahnya besar sekali di daerah Ciledug. Untuk ukuran orang Ciledug, dia seharusnya tidak tinggal di Ciledug. Karena sepertinya Anda mampu buat ke Lebak Bulus, ke daerah Permata Hijau, seperti Anda mampu. Karena orang ini culun, saya curi satu komik itu. Wow. Di mana saat itu Yoko ngewe dengan Tuan Kongoji. Lalu Yoko bilang, seperti menaiki gedebong pohon. Wah, seperti itu. Kata-katanya seperti itu? Iya. Wow. Lalu, teruskan Tuan Kongoji. Teruskan Tuan Kongoji. Lalu aku ambil komik itu. Ini kuncian saya. Padahal itu punya orang. Iya. Tapi karena dia culun, dia tidak melawan. Saya ambil. Saya taruh di rumah. Dari komik-komik Slam Dunk. Semua segala macam. Wah, saya tidak akan menaruh di sini, nanti mama curiga. Saya masukkan itu ke dalam tas ekskul saya. Dari tas ekskul saya masukin ke tas saya satu lagi yang buat ke Bandung. Setelah itu saya masukkan itu ke lemari. Dan saya
taruh itu di dekat dengan tumpukan barang-barang tidak terpakai di lemari saya. Jadi sedikit ada sarang laba-laba, jadi terlihat kalau itu tidak pernah saya buka. Sungguh jenius. Katamu. Ya. Lalu, suatu hari aku ingin coli. Dengan penuh nafsu, aku kunci pintu kamarku, ku buka tas itu satu persatu. Tidak ada. Gara-gara kejadian itu, aku jadi nanya ke adikku. Apakah kamu mengambil komik bokepku? Saat itu adikku sedang SD. Tapi Anda sudah bertanya seperti itu. Karena saya tidak punya curiga apa-apa. Pasti dia ngoprek. Lalu kemudian, sudahlah, mungkin hari ini aku tidak diizinkan untuk berdosa. Bagaimana menginspirasi kepala saya dengan Slam Dunk Hanamichi Sakurai. Kulihat seri Slam Dunkku dan kulihat ada komik Golden Boy itu terpampang rapi di situ, di koleksi komikku. Siapa yang mengambil itu kalau boleh hamba tahu? Itu pun tidak pernah saya bahas seperti kontol-kontolan. Sampai hari ini. Semoga orang tua Anda nonton. Ya. Semoga dia menelpon Anda. Ya. Kalau itu, Ya. Papa. Ternyata ayahku ya. Ternyata ayahmu sendiri Wah. sudah membaca di kamar mandi. Wah, betul sekali. Sambil merokok. Saya hanya membaca buku Dragon Ball 1 sampai 42. Saya ingat saya sampai bolos sekolah, tidak mau sekolah, hanya ingin membaca buku itu saja terus. Ketika di buku 42 itu, Goku sedang mengangkat bola semangat. Saya tertidur. Ternyata ibu saya benci sekali dengan buku itu. Dan dia merobek halaman 34. Saya masih ingat. Ketika saya buka, ternyata Bu tiba-tiba sudah mati. Wah, dia tahu ya? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana proses kematiannya, Bu? Wah, berarti ibu Anda telah membuat Anda di sekolah tidak menjadi seorang anak kecil yang pembohong. Apakah kamu melihat kemarin di komik di seri 42? Keren banget ya Son Goku gini-gini. Lu baca nggak, Pras? Hah? Katanya lu baca. Cuman gini teman-teman, aku nggak tahu. Ah, lu bohong lu, Pras lu. Pras dibilang pembohong sampai SMA. Kontak-kontak di handphone teman pun, Pras pembohong Dragon Ball. Gara-gara ibu Anda menyobek lembaran spesifik Yang paling penting di buku itu. Itu baru semua rakyat saya melihat seperti ini. Ya. Dan tiba-tiba, kenapa tidak ada tangan-tangan seperti kemarin? Tiba-tiba Goku sudah pelukan dengan Vegeta. Kenapa sudah damai dunia? Disobek. Sobek. Padahal kalau disobek semua kan bilang, wah gue kemarin ke gap nyokap gue baca komik bro. Wah keren lu Pras. Itu sampai SMA Pras si pembangkang. Wah, anjir. Tapi gara-gara disobek halaman itu, Anda jadi Pras si pembohong. Kontak saya berubah jadi Pras bullshit teguh. Woi, Pras si pengen nimbrung. Pras si sotoy. Cuma gara-gara satu halaman itu disobek. Lihat kan waktu dia terakhir itu,
Iya, habis bolos semangat kan Kamehameha. Teman-teman saya tiba-tiba menjauh. itu yang setelah itu dia Goku jadi Super Saiyan 4 kan. Teman-teman semakin menjauh. Kenapa tiba-tiba ke GT? Padahal Goku setiap kali dia terdesak, dia selalu kembali ke form pertamanya. Iya, dia selalu. Jadi Goku mengajarkan kita sekuat apapun jabatan kita, Super Saiyan 1, 2, 3, 4. Iya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Anda ketika Anda menjadi diri sendiri. UUS 2022. Wow, kenapa tiba-tiba? Ini bukan acara saya yang udah kenal. Tidak perlu quotes. Saat itu sedang lebaran dan aku sedang berada di pasaraya. Aku mencari baju yang membuatku bisa terlihat cerah di hari lebaran. Aku mencoba untuk mencari selera aku di sana. Karena orang tuaku selalu memberikan aku kemeja kotak-kotak. Itu sangat mengesalkan. Celana bahan. Aku tidak mau. Karena aku sudah cukup banyak dihina dengan pakaianku sehari-hari, dengan selera ibuku. Aku tidak ingin lagi dihina saat lebaran. Aku pilih. Saat itu aku sudah SMA. Oh, SMP kelas 3. Aku mencari. Ibuku dengan halusnya, "Aa, yang ini bagus deh." Aku bilang, "Tidak." "Oh ya udah." Taruh lagi. Cari celana. "Aa, ini cocok deh." "Tidak." Lagi-lagi celana bahan. Ada apa dengan orang tua dan celana bahan dan kemeja kotak-kotak, saya tidak tahu. Lalu saya mencari baju dan ibu saya tetap memaksakan seleranya. Lalu saya bilang ke ibu saya dengan nada membentak, "Tar dulu, kayak ini lagi nyari." Lalu aku mencari baju. Kalau kita jajan di pasaraya atau di Ramayana, kita kumpulin jadi satu. Betul. Biar dibayar sama papa. Iya. Saat aku ingin melapor kepada ibuku, "Mama, udah dapet dong ini baju-bajunya ini sama ini," gitu. Ibuku menangis. Kenapa? "Mama salah apa sih, Ma?" Di tengah hiruk pikuk pasaraya, Ibu Anda menangis. dia memutuskan untuk menangis. Dan dia tidak beli baju lebaran. Hanya untuk ngasih tahu kalau dia sakit hati. Baju apa yang Anda beli? Kemeja api-api. Lebih norak dibanding dengan kemeja kotak-kotak. Iya, betul. Kelas 3 SMP. Iya. Saya tidak tahu saat itu. Sudah apa? Mungkin itu karma bentak ibu. Jadi saya diturunkan selera saya oleh Tuhan, gitu. Untuk mengambil kemeja itu. Kemeja api-api. Api-api itu. Dan saat lebaran, saya tetap dihina. Karena baju. Panas nih. Saudara-saudaraku yang lebih dewasa melakukan itu setiap ku lewat. Membawa daging mentah, lalu begini. Saya kira api beneran. Saya kesal. Saya telah menyakiti ibu saya karena seleranya jelek. Dan karmanya langsung saat itu juga. Lucu sekali ceritanya. Wah, memang kalau orang tua
Yang kayak ibu saya ini paling bahaya. Dia tidak pernah membentak, tidak pernah cuma menitikkan air mata dan playing victim. Betul. Tapi itu jadi mempercepat karma. Saya pernah ingin meminjam motor adik saya yang bernama Tio. Karena dia lagi libur. Tio, aku pakai motormu. Tidak. Pantek, aku bilang. Kamu kan tidak kemana-mana. Saya bilang tidak, ya tidak. Dia lagi main PS. Ya sudah. Saya jalan sembari menginjak dadanya. Dia sambil tiduran di saat itu. PS. Set. Dia marah mengejar saya, memukul kepala belakang saya. Saya pusing, saya pukul kembali. Kita bergelut di depan rumah. Ibu saya keluar sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Sudah, hentikan. Dia berguling-guling sampai ke RT sebelah. Itu bohong. Itu punchline. Coba sampai di depan rumah saja dia berguling-guling, penuh debu badannya. Kita lagi begini-begini, jadinya kompak menolong. Wow, ternyata ibu ada juga playing victim. Playing victim sekali, tapi sangat metal. Iya. Badannya kotor. Begini, saya angkat, ini penuh debu, dan kita berdua dipiting. Wah, ada dijebak. Saya dijebak. Memalukan, semua warga keluar. Berat sekali jadi ibu saya dengan dua anak yang bajingan. Ini kan promo tour dari seorang Pras Teguh. Terima kasih, Us. Dimana gue yakin juga banyak hal-hal yang baik dari ibu lo yang akan lo keluarin di situ. Betul. Gitu, karena bertajuk ibu gitu. Dan gue cuma apa ya, Pak? Cuma pengen kayak nyokap lu bangga gitu ngelihat proses lu, terus lu yang dulunya urakan. Kalau orang nanya ke gua kayak, "Us, kenapa sih lu bisa sabar dengan hujatan orang apa segala macam gitu?" Karena gue lihat ya ibu gua tuh sabar banget gitu, bukan tipikal orang yang ngebales gitu, tapi karena kita sabar jadi karmanya lebih cepet gitu ke orang lain. Iya. Itu terjadi gitu. Dan Kalau gue sih pesen yang paling kerasa banget sama nyokap karena gue ngerantau ya. Dia tuh nggak pernah ngarepin gue tuh harus seperti orang-orang gitu. Jadi kayak lu dirantau di tanah orang, dapet ikan ya ikan aja dimakan dulu, jangan dipaksain makan ayam gitu. Terus kalau lu dirantau, harimau yang ada di perut lu, kambing aja keluarin gitu. Jadi itu bukan tanah lu, jangan semua orang dilawan. Iya. Mungkin itu yang gua tanemin dari sekarang gitu. Show ini pun ya sama sebenarnya, ini kan playlist semua kan. Ya kayak gitu, ini semuanya kayak tragedi yang jadi gua jadiin komedi aja. Iya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen beli tiketnya bisa ada link di deskripsi. Thank you. Bisa beli langsung di situ dan pokoknya hasilnya itu untuk sesuatu hal yang ibunya Pras pengen lah. Semoga Pras tour lo ini bisa membahagiakan lo lahir batin lah. Amin. Menenangkan nyokap juga kan. Amin. Silakan info-infonya buat turnya apa aja yang mungkin harus mereka tahu. Ya kalau tiket kan ada di deskripsi. Iya. Udah itu aja paling. Apalagi ya? Udah. Nggak ada, udah itu aja. Selamat menikmati. Oh ya, show gue ini juga semi teater kayaknya gue bikin. Semi teater? Iya, mungkin ada musiknya. Ada ya banyak tragedi yang gue ceritain selain komedinya. Itu aja. Ya udah kalau gitu. Siap, thank you Pras. Mantap. Sukses, Sama-sama, Ture. Terima kasih.